Haris menegang saat melihat Lita ada di rumah sakit, apalagi saat Lita melihat dirinya tengah bersama Meira. Ya, Meira juga salah satu dokter di rumah sakit ini. Dia tadi menghampiri Haris dan mengatakan kalau operasi sebentar lagi akan dilaksanakan. Tiba-tiba saja kakinya tersandung dan Haris menolongnya. Entahlah suatu kebetulan atau apa, tiba-tiba saja Lita ada di sini. Dia melihat semuanya dan melihat seolah-olah Haris tengah berpelukan dengan perempuan lain. Lita pasti salah paham. Haris jadi gusar. Dia pun berusaha untuk mengejar Lita karena perempuan itu terlihat sangat marah dengan dirinya. Haris tentunya tidak ingin Lita punya anggapan lain tentang dirinya, apalagi sampai punya pikiran Haris mengkhianati cintanya. Jangan sampai itu terjadi, karena ini semua hanya salah paham. Cintanya Haris hanya untuk Lita seorang. Haris sekarang sudah berada di luar, namun sama sekali tidak menemukan Lita. Haris mengusap wajahnya dengan kasar. Lita benar-benar marah. Kenapa langsung pergi sih, Kak? Kenapa nggak dengar penjelasan aku dulu? Haris juga jadi khawatir kalau terjadi sesuatu dengan istrinya itu. Dia tidak tahu Lita kesini dengan siapa. Apakah sendiri atau bersama bodyguard yang menjaganya? Kalau Lita sendiri, itu jelas akan bahaya untuk dirinya. Apalagi kalau diingat Lita tidak boleh keluar sendiri. Di luar sana ada orang yang ingin menyakitinya. Kamu di mana sih, Tak? Haris pun mengambil ponselnya dan menghubungi istrinya itu. Namun teleponnya malah tidak aktif. Lagi-lagi membuat Haris gusar. Jangan bikin aku khawatir, Kak. Haris ingin mencari Lita, ingin pulang. Siapa tahu istrinya itu sudah ada di rumah. Namun, baru saja hendak melangkah ke mobil, langkahnya langsung terhenti. Haris. Merasa namanya dipanggil, Haris pun menoleh. Iya, Merah. Ada apa? Saya minta maaf ya. Gara-gara saya, istri kamu jadi marah. Saya jadi tidak enak dan juga merasa bersalah. Haris menghela nafasnya. Tidak apa-apa, Merah. Ini hanya salah paham. Dan istri saya nanti pasti akan mengerti. Kamu tidak perlu merasa bersalah seperti itu. Dan ini juga bukan salah kamu. Iya, Mas. Tapi kalau nanti kamu minta bantuan ke saya untuk menjelaskan ke istri kamu, saya siap kok. Menjelaskan kalau tidak apa-apa di antara kita. Iya, terima kasih. Haris hendak pergi, tapi lagi-lagi Meira menahannya. Ada apa lagi, Meira? Kamu mau kemana? Mau menyusul istri saya. Tapi Haris, bukannya kita akan ada operasi? Apa kamu lupa? Haris kembali menghela nafasnya. Dia sampai lupa kalau sebentar lagi ada operasi. Itu artinya juga dia tidak bisa menemui Lita sekarang. Haris harus menjalankan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai seorang dokter. Ayo Haris, teman-teman yang lain sudah menunggu. Haris pun hanya mengangguk. Ya, saya akan segera menyusul. Haris terpaksa mengubur niatnya untuk bertemu Lita sekarang. Nanti, kalau sudah selesai operasi, Haris pulang ke rumah, menemui istrinya itu dan menjelaskan apa yang terjadi tadi. Semoga kamu baik-baik saja, Tak. Jangan buat aku khawatir. Setelah itu pun, Haris kembali masuk ke dalam rumah sakit. Kurang lebih 1 jam, akhirnya operasi itu berhasil.
Walaupun ada sedikit kendala tadi, karena Haris terus saja kepikiran tentang Lita. Namun alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Haris bersyukur akan hal itu. Dia masih bisa berprofesional. Dia masih bisa bertanggung jawab atas pekerjaannya. Haris keluar dari ruang operasi dan langsung membersihkan dirinya. Setelah itu, Haris langsung bersiap-siap untuk pulang, karena kebetulan tidak ada jadwal apa-apa lagi. Sekarang urusannya hanya dengan Lita. Dia ingin bertemu dengan istrinya itu dan menjelaskan semua kesalahpahaman ini agar tidak terjadi keributan antara dia dan Lita. Dengan langkah cepat, Haris keluar dari rumah sakit, langsung menaiki mobil dan pulang ke rumah. Tunggu aku tak. Haris terus melajukan mobilnya. Dirinya tidak sabar ingin bertemu Lita. Entahlah, perasaan apa ini. Ada sedikit rasa kekhawatiran di hatinya dan berharap agar Lita baik-baik saja. Hari sekarang sudah sampai di rumah. Perasaannya sedikit lega. Akhirnya bisa bertemu dengan Lita. Haris tahu kalau istrinya itu marah, tapi dia akan berusaha membuat Lita memaafkannya. Haris keluar dari mobil dan melangkahkan kaki menuju rumah. Namun, sebelum dia masuk ke rumah, terlebih dahulu Haris bertemu dengan bodyguard yang menjaga Lita. Lita mana, Den? Kok nggak pulang bareng? Langkah Haris terhenti saat mendengar pertanyaan itu. Maksudnya apa, Pak? Nondita mana, Den? Bukannya tadi Nondita ke rumah sakit ya? Iya, Pak. Lita tadi memang ke rumah sakit, tapi dia tidak pulang bersama saya. Haris menjelaskan semuanya. Dan tiba-tiba saja perasaannya jadi tidak enak. Memangnya Lita tidak ada di rumah? Tidak ada, Den. Dari tadi Non Lita tidak pulang. Dan di rumah tidak ada siapa-siapa. Serius, Pak? Perasaan Haris semakin tidak enak. Iya, Den. Tadi itu Non Lita minta saya untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Katanya ingin bertemu dengan Den Haris dan mengajak makan siang bersama. Nondita juga membawa makanan. Dia sendiri yang memasaknya. Tadi itu terlihat sekali Nondita sangat bahagia. Katanya dia bosan kalau di rumah terus. Setelah sampai ke rumah sakit, Nondita meminta saya untuk pulang. Katanya sih dia akan pulang bersama Den Haris. Bodyguard itu menjelaskan yang dia ketahui. Haris pun diam. Tiba-tiba rasa bersalah ada di dalam dirinya tentang yang terjadi di rumah sakit tadi. Haris tidak tahu kalau Lita datang membawa makanan untuknya. Pantas saja tadi ada yang terjatuh saat Lita pergi. Haris merasa bodoh. Sekarang Lita di mana? Dia tidak ada di rumah. Haris semakin khawatir dengan kondisinya. Kamu di mana, Tak? Jangan bikin aku khawatir. Perasaan tidak enak pun mulai ada. Apalagi saat ini, Lita masih diincar seseorang yang masih dendam dengan keluarganya. Kalau mereka sampai bertemu dengan Lita, dan istrinya itu disakiti, bagaimana? Haris tidak akan memaafkan dirinya sendiri kalau hal itu sampai terjadi. Bodoh kamu, Riz. Kamu biarkan dia pergi sendirian. Jadi bagaimana, Den? Nondita ada di mana? Saya tidak tahu, Pak. Yang jelas dia tidak bersama saya. Dan ini adalah salah saya. Dari tadi juga saya telepon Lita tidak aktif. Terus mau bagaimana, Den? Apa kita cari Nondita aja? Soalnya kasihan Nondita.
Jangan sampai dia kenapa-kenapa. Haris mengangguk. Iya pak, kamu ikut saya untuk mencari Lita. Baik Den. Mereka melangkahkan kaki menuju mobil. Namun langkah itu terhenti saat melihat Papa Adam dan Mama Diana datang. Kamu mau kemana, Riz? Tanya Papa Adam langsung. Haris menghela nafasnya. Orang tuanya pasti langsung khawatir kalau dia menceritakan apa yang terjadi dengan Lita. Lita mana, Riz? Kali ini Mama Diana yang bertanya. Lagi-lagi Haris menghela nafasnya. Dirinya memang harus jujur, karena tidak baik juga menutupi sesuatu. Apalagi ini menyangkut Lita. Orang tuanya Haris tahu. Lita tidak ada di rumah, Pak. Nah, ini semua salah Haris. Dia yang telah membuat Lita seperti ini. Andai tadi Lita tidak melihat kejadian waktu di rumah sakit, pasti semuanya tidak akan seperti ini. Kemana dia? Nada bicara Papa Adam langsung seperti orang khawatir. Gak tahu, Pak. Ini Haris ingin cari Lita. Papa Adam mengangguk. Ya sudah, Papa juga ikut cari Lita. Tentunya sebagai orang tua, Papa Adam tidak ingin terjadi sesuatu dengan anaknya itu. Iya, Pak. Mereka pun pergi untuk mencari Lita. Papa Adam juga mengerahkan orang untuk ikut mencari Lita. Karena jujur saja, ada perasaan tidak enak menyangkut Lita. Papa Adam takut Lita mau diculik penjahat itu. Ya Allah, tolong jaga anak hamba. Bersambung.